Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang konsep dinamika. Ya, dinamika adalah suatu yang barangkali di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini sangat sering kita jumpai, ya, terutama di bidang teknik tentunya. Nah, di sini kita akan membahas dan mengupas ya beberapa permasalahan terkait konsep dinamika ini, ya. Dengan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang di kinematika, ya, kinematika yang terdiri dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Kita juga sudah membahas tentang kecepatan, ya, kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, percepatan juga ada, dan bagaimana kita mengukur ya jarak yang ditempuh oleh suatu objek dengan mengetahui kecepatannya. Itu sebaliknya, kita ingin mengetahui kecepatan dari waktu dan jarak yang telah dilalui oleh suatu objek ketika bergerak. Nah, sebelum kita masuk dalam video pembelajaran ini, saya minta Anda silakan siapkan alat tulis, ya, kertas dan pena, dan nanti akan Anda tuliskan argumen-argumen Anda terkait apa yang akan ditanyakan dalam video ini. Dan setiap argumen dinilai tidak dari kebenarannya, namun dari ide gagasan yang Anda sampaikan, ya. Dan saran saya, berargumenlah menurut Anda sendiri. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan kita yang pertama, argumen pertama. Pernahkah Anda berpikir sesuatu yang di luar nalar Anda tentang pergerakan suatu objek? Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda berpikir sesuatu di luar nalar Anda tentang gerak suatu objek? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang Anda pikirkan atau apa yang pernah Anda lihat atau pernah Anda tonton, ya, tentang pergerakan suatu objek di luar nalar yang Anda berpikir itu mustahil gitu. Nah, silakan Anda tuliskan argumen Anda ini di argumen pertama, ya. Nah, di dalam sembari menulis, ya, banyak fenomena-fenomena yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya. Terkadang kita melihatnya itu sesuatu yang aneh, ya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang berlawanan dengan yang biasa kita lihat, atau sesuatu yang dipikir itu sesuatu yang tidak mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti akan kita bahas, ya. Kita sebenarnya diskusi ini lebih menarik jika kita melalui pertemuan langsung, ya. Tapi ya karena sistem daring ini kita berupaya untuk bisa berdiskusi, ya, melalui kertas dan alat tulis yang sudah Anda siapkan tadi. Nah, untuk itu silakan Anda tuliskan, ya, kurang lebih waktunya beberapa detik saja, apa yang mungkin Anda pernah lihat di kehidupan Anda yang Anda pikir itu sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang barangkali tidak mungkin di pikiran Anda. Silakan tuliskan, saya beri waktu sekitar 20 detik. Sudah, ya? Oke. Nah, di dalam video ini Anda bisa melihat ada sebuah kapal, ya, yang ukurannya sangat besar, yaitu kapal kontainer, ya, yang mampu mengangkut beban ribuan ton, ya. Bahkan berat kapalnya sendiri sudah ribuan ton, ya. Dia juga mampu mengangkat beban ribuan ton lagi di atasnya. Kapal ini kalau kita pikir dengan beban ribuan ton ini adalah beban yang luar biasa, ya. Kalau kita letakkan di permukaan tanah, mungkin tanah akan menekuk, ya, atau masuk ke dalam akibat begitu besarnya beban, ya, dari kapal ini. Nah, Anda lihat di depan ini ada kapal kecil, ya, hanya puluhan ton, ya, barangkali, ya, yang dia mampu menarik kapal ini, ya, yang beratnya
bahkan berapa kali lipat ya dibandingkan berat kapal kecil ini sendiri. Ya, dengan kapasitas mesin yang mungkin jauh ya lebih rendah dibandingkan kapasitas mesin dari kapal besar yang kontainer tadi. Nah, namun kenyataannya kapal kecil ini mampu menarik kapal besar ini. Nah, kalau kita pikirkan mengapa hal itu bisa terjadi, nah, gitu ya. Nanti kita akan bahas, akan kita temukan sendiri jawabannya ketika kita mempelajari materi ini. Sekarang pertanyaan atau argumen kedua yang saya mintai yaitu gaya, atau dalam bahasa Inggris force ya. Apa yang Anda pikirkan ya, apa yang Anda apakah yang ada di benak Anda tentang apa ini maksud dengan gaya? Oke, silakan tuliskan argumen ini 10 detik. Gaya adalah apa? Silakan tuliskan sebelum waktu mulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, apakah semua gaya menyebabkan gerak? Nah, ini ya. Oke, sekarang untuk argumen yang sudah Anda tulis sudah diganti, tetap aja seperti itu. Saya akan jelaskan di sini. Secara fisika, konsep atau istilah gaya itu berbeda dengan pengertian gaya dalam dunia fashion ya tentunya ya. Kalau gaya dalam fashion tentu gaya baju, gaya berpakaian, gaya rambut ya, itu berbeda ya. Namun kalau dalam konsep fisika, gaya itu adalah sesuatu ya, sesuatu dorongan ya, dalam bentuk dorongan atau tekanan, atau suatu tarikan ya, dalam bentuk renggangan ya, yang dilakukan oleh suatu objek ya terhadap objek yang lainnya ya, yang tentu dalam melakukan hal tersebut membutuhkan energi. Nah, jadi gaya itu adalah seperti itu. Pada dasarnya gaya tercipta akibat adanya energi. Nah, pertanyaan yang kedua ini, apakah semua gaya menyebabkan gerak? Nah, gitu ya. Apakah semua gaya menyebabkan gerak? Tentu apabila suatu objek kita berikan gaya ya, pertanyaannya apakah objek tadi akan bergerak selalu? Tentu tidak ya, tentu tidak semua objek diberikan gaya bisa bergerak. Contoh misalkan Anda menekan buku ke meja, ketika Anda menekan buku yang ke meja ya, Anda tekan dengan menyentuh buku tadi dengan telapak tangan Anda, Anda tekan, apakah buku tadi bergerak? Itu tidak, kecuali gaya yang Anda berikan begitu besar sehingga meja tadi bisa rubuh ya, sehingga buku terjatuh ke bawah ya, itu seperti itu. Nah, konsep seperti ini artinya apa? Gaya yang kita berikan pada suatu objek ya, apabila energinya ya mampu mengubah kondisi energi diam ya. Jadi pada dasarnya semua benda memiliki energi ya, semua benda memiliki gaya ya, sehingga membuat benda itu tetap dalam posisinya. Nah, buku atau laptop Anda ini Anda letakkan di meja atau di lantai, kenapa laptop ini tetap diam? Karena ada yang menahan. Siapa yang menahan? Lantai. Kalaulah lantai tidak menahan laptop ini, tentu laptop tadi akan masuk ke dalam tanah gitu, ibaratnya seperti itu. Atau Anda kenapa bisa berdiri di permukaan bumi? Ya karena Anda ditahan oleh tanah. Kalau tanah tidak menahan Anda ke atas, Anda akan jatuh ke dalam tanah. Nah, seperti itu. Artinya apa? Gaya secara statis juga ada ya, tapi kondisi seimbang. Gaya tekan tubuh ke dalam tanah, tanah juga menekan ke atas sehingga tubuh kita tetap bisa berdiri di permukaan bumi. Itu konsep yang pertama. Nah, sekarang mari kita bahas hukum Newton ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan argumen ketiga. Sebuah kotak terletak di lantai. Dalam kerangka acuan yang Anda lihat, apakah kotak ini bergerak?
Nah, silahkan tuliskan argumen Anda. Tidak ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita membuat kotak ini bisa bergerak? Oke, silahkan tuliskan. Ya. Oke, sudah ya. Nah, cara membuat kotak ini bergerak dengan kita memberikan F atau gaya, ya, sehingga kotak ini bisa bergerak. Semula kotak ini hanya diam saja, kita berikan gaya F atau kita dorong sehingga kotak ini bisa bergerak. Nah, teori keseimbangan bulan. Secara astronomi, bulan mengelilingi bumi. Ya, ini teori astronomi keseimbangan bulan. Nah, secara terus-menerus bulan mengelilingi bumi tanpa jatuh atau tanpa bertabrakan dengan bumi atau tanpa keluar dari lintasannya. Mengapa bulan seimbang geraknya? Nah, ini argumen keempat. Silakan Anda tuliskan dalam waktu 20 detik argumen Anda. Silakan dari sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya, kenapa bulan ini seimbang dalam geraknya. Pertama, ada gaya yang menarik bulan ke bumi, yang kita namakan dengan gaya F1. Nah, kalaulah cuma gaya ini yang ada, bulan tentu akan menuju ke bumi, sehingga dia akan bertabrakan. Namun ada gaya lain yang menariknya keluar, yang dinamakan dengan gaya F2. Ya, antara gaya F1 dan F2 nilainya sama, sehingga bulan tidak tertarik ke dalam bumi dan juga tidak keluar bumi, sehingga bulan tetap di lintasannya. Ini konsep keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Nah, gitu ya. Pertanyaan kedua, silakan Anda tuliskan di kertas Anda argumen Anda. Pertanyaan, apa itu keseimbangan? Saya beri waktu 10 detik. Silakan. Oke, sudah ya. Nah, nanti kita jawab ketika kita mempelajari hukum Newton. Nah, ada beberapa gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mulai dari gambar A, itu gambar gaya pegas. Yang B, gaya seorang yang mendorong anak kecil, ya. Gayanya ini membentuk sudut, ya. Yang C, gaya listrik, ya, muatan negatif tertarik ke muatan positif, ya, di sini ya. Dan D itu gaya gravitasi, ya, massa yang kecil akan tertarik ke massa yang besar, begitu sebaliknya, massa besar juga tertarik ke massa yang kecil. Terus yang C yang ini ya, gaya seseorang menendang bola sehingga bolanya terlempar. Nah, yang F adalah gaya magnet, ya, besi tertarik ke magnet. Nah, inilah contoh beberapa gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sini gaya pegas, ya, ini adalah gaya yang dilakukan dengan kita menyentuhnya. Begitu juga gaya anak yang mendorong, ya, begitu juga gaya orang yang menendang bola. Ini gaya ini sifatnya harus disentuh, ya, bendanya sehingga bisa bergerak. Tetapi berbeda dengan gaya yang ada di sebelah sini, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Gaya ini bekerja tanpa ada bidang sentuh, ya, tanpa ada bidang sentuh. Jadi seperti gaya dengan konsep menyentuh, gaya ini tidak menyentuh, ya, tidak sentuh. Nah, ya, ada gaya
yang tidak bisa dilihat, ada gaya yang bisa dilihat. Itu konsepnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur gaya? Ya, apakah ada alatnya? Nah, perkembangan teknologi saat ini sudah begitu canggih ya. Jadi untuk mengukur gaya kita sudah bisa menggunakan alat-alat yang bersifat sensor ya. Kalau dahulu kita menggunakan yang dinamakan dengan neraca pegas. Ya, neraca pegas yaitu pegas yang kita kaitkan ke dua buah benda. Nanti ketika benda satu bereaksi atau menarik benda yang kedua, maka di pegas akan tertarik pula. Nah, di situ ada skala-skala yang bisa dibaca seberapa besar tarikan benda tadi terhadap benda yang lain. Nah, kita bisa membacanya dengan angka-angka yang ada di skala ini. Ya, angka-angka ini tentu akan menunjukkan seberapa besar gaya yang dikerjakan kepada benda tersebut. Nah, saat ini ada beberapa macam alat-alat untuk mengukur gaya yang dinamakan dinamometer, ya, timbangan itu untuk mengukur gaya berat, ya, neraca pegas ya, seperti yang ada di gambar. Ada juga neraca digital ya. Saat ini sudah dikembangkan bentuk digital ya. Nah, contoh teknologi yang memanfaatkan gaya ini contohnya adalah mungkin kita pernah melihat tabel atau meja ya, meja hoki ya, hoki yang memanfaatkan tekanan udara sehingga ada benda ya tipis ya, lempengan tipis yang ada di atasnya itu akan terangkat oleh tekanan udara sehingga dia tidak menyentuh meja ini ya. Maka ketika objek tadi tidak menyentuh meja, ketika kita dorong maka dia akan bergerak ya seterusnya ya, tanpa berhenti. Dia akan bergerak secara terus menerus ya. Nah, pergerakan ini tentu kenapa bisa terjadi? Karena objek tadi tidak menyentuh meja sehingga tidak ada yang dinamakan gesekan atau friction ya. Sehingga objek akan dengan lancarnya dia akan bergerak di atas meja. Nah, ini mungkin pernah kita lihat teknologi ini ya. Nah, seperti kita naik sepeda motor ya. Nah, ban kita menyentuh aspal ya. Maka ketika kita mengerem, maka sepeda motor kita akan mudah sekali berhenti karena ada gesekan ya antara ban dengan aspal. Nah, bagaimana kalau ban kita tidak menyentuh aspal? Kita ngerem sebagai apapun maka tetap saja motor kita berjalan karena tidak ada yang menahan gerakan motor kita ya. Jadi gesekan berfungsi juga untuk menahan ya, menahan atau mengurangi pergerakan suatu objek ya, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam hukum 1 Newton ya. Pada tahun Newton lahir ya, adalah seorang ahli ya, fisika dan matematika, Isaac Newton, lahir tahun 1642 dan wafat tahun 1727. Nah, dia sempat mengeluarkan pernyataan yang disebut dengan hukum 1 Newton ya. If an object does not interact with other object, it is possible to identify a reference frame in which the object has zero acceleration ya. Jika suatu objek ya tidak beraksi ya, tidak berinteraksi dengan objek yang lain, maka objek tadi dalam kerangka acuannya dia akan memiliki zero acceleration ya. Artinya dia memiliki percepatan 0. Jadi suatu objek itu jika dia tidak berinteraksi dengan objek lain, dia akan memiliki percepatan 0 ya, dalam kerangka acuan itu ya. Nah, pernyataan yang kedua adalah in the absence of external force, when viewed from an initial reference frame, an object at rest remains at rest and the object in motion continues in motion with a constant velocity ya, with constant speed in straight line ya. Jadi apabila objek tadi diberikan gaya ya, gaya eksternal dalam kerangka acuan inersianya, maka objek tadi bisa dalam dua kondisi ya, dia dalam kondisi diam atau dalam kondisi bergerak terus secara beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, jadi hukum 1 Newton ini dinamakan juga dengan hukum kelembaman ya, dan juga dinamakan dengan hukum inersia. Apa maksudnya hukum kelembaman? Artinya di sini bahwa objek sifatnya itu mempertahankan kondisinya. Jadi
suatu objek diam, maka dia akan cenderung diam. Dan apabila dia sudah bergerak, maka dia akan cenderung terus bergerak. Contoh misalkan mobil truk ya. Truk ini kalau kondisinya diam, kita dorong sangat berat sekali. Sangat berat sekali karena dia akan mempertahankan kondisi diamnya. Nah, ketika kita dorong dia bergerak, nah untuk menghentikannya sangat sulit sekali karena dia mempertahankan kondisi dia untuk terus bergerak. Nah, kelembaman ini ya, tentu kelembaman ini dipengaruhi dengan massa, kan? Dipengaruhi dengan massa. Semakin besar massa objek, maka semakin besar tingkat kelembamannya, tingkat dia untuk mempertahankan kondisinya. Anda akan dengan mudah menghentikan objek yang besar, yang kecil ya, yang ringan, untuk dihentikan geraknya itu sangat mudah. Contoh sepeda kalau kita dengan kecepatan 60 ya, kita bisa lebih mudah menghentikannya dibandingkan kita membawa mobil truk batu bara yang berat sekali yang puluhan ton ya. Ketika dia kecepatannya cepat ya, itu 60 km per jam, untuk mengeremnya itu sulit sekali ya, apalagi kalau kita menggunakan rem kapasitas sepeda tadi ya, kita akan bisa dihentikan. Nah, itu namanya sifat kelembaman ya. Sifat kelembaban ini tandai dengan massa objek tadi. Nah, secara fisik matematis, rumus Newton ini ya, untuk hukum satunya kita simbolkan dengan sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Ini dalam kondisi internal ya. Dalam kondisi internal, jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu jumlahnya 0, maka benda tadi akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap ya. Seperti buku yang Anda letakkan di meja itu diam karena dia sigma F sama dengan 0. Ada gaya tapi jumlahnya 0 ya. Yaitu gaya apa? Gaya berat buku yang menekan buku ke meja, dan gaya tahan meja ke buku. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi kalau dijumlahkan nilainya 0 ya. Atau apalagi contohnya yang bergerak dengan kecepatan tetap, itu contohnya gerak bulan mengelilingi bumi ya. Bulan konstan terus mengelilingi bumi, dia seimbang, sigma F-nya 0 ya. Gaya sentripetalnya sama dengan gaya sentrifugalnya ya. Dan juga ketika dia bergerak terus dengan kecepatan konstan ya, sehingga dia tetap dalam kondisi keseimbangan. Contohnya ya, contoh yang lain adalah ketika kita memutarkan batu yang diikat dengan tali ya. Batu diikat dengan tali, terus kita pegang talinya, terus kita putar, batu tadi akan terus berputar ya, tanpa dia terpental keluar karena dia ditahan oleh tali. Nah, namun ketika tali tadi putus, tidak ada lagi gaya yang menahannya, maka batu akan terlempar keluar. Nah, gitu ya. Jadi hukum 1 Newton menjelaskan bahwa adanya hukum keseimbangan. Nah, ini yang sering digunakan oleh teknik sipil ya. Nah, contohnya tadi gaya tekan lantai, gaya tekan balik, ini ketika benda diam. Nah, hukum kelembaman tadi erat kaitannya dengan massa ya kan? Apa itu massa? Nah, silahkan Anda tuliskan di argumen Anda di dalam kertas tadi. Saya beri waktu 10 detik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin Anda sudah mendefinisikan apa itu massa. Sekarang mari kita ilustrasikan. Ada dua objek ya, yang massanya berbeda. Satu massanya lebih kecil, yang A, yang B massanya lebih besar, didorong dengan gaya yang sama ya. Nah, dari gambar ini, yang mana yang lebih mudah digerakkan? Nah, tentu kalau Anda lihat di sini, yang lebih mudah digerakkan adalah yang A, karena dia lebih kecil massanya dibandingkan yang B ya. Nah, perbandingan massa A dan B itu nilainya ya sebanding dengan perbandingan gerak B dan A terhadap A. Jadi terbalik ya.
Semakin besar objek, maka makin sulit untuk digerakkan, ya. Dan semakin besar objek, ketika sudah bergerak sangat sulit untuk dihentikan. Itulah konsep massa, kelembaman tadi, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat masuk ke dalam hukum 2 Newton, ya, disebutkan di sini, when viewed from an inertia reference frame, the acceleration of an object directly proportional to the net force acting on it and inverse proportional to its mass. Ya. Jadi ketika objek, ya, dalam gerakan acuan awal dari gerakan acuan diberikan percepatan objek itu, ya, proporsional, ya, sebanding dengan gaya yang bekerja padanya, dan inverse proporsional, dan berbanding terbalik dengan massa, karena nilai massa berbanding terbalik dengan percepatan. Makin besar massa, makin kecil percepatan geraknya, ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita mendorong atau melakukan suatu gaya terhadap suatu benda. Atau kita sederhanakan, kita perbalik, ya, permasalahan tadi, ya, sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, ya, sesuai hukum Newton, ya, hukum Newton 2 tadi. Nah, kalau kita modifikasi ini, ya, jadi jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda nilainya sama dengan massa benda dikali dengan percepatannya, ya. Nah, secara 3 dimensi gerak ini kita bisa bagi menjadi 3 gerak, ya. Gerak terhadap sumbu X, yang mana massa dikali percepatannya pada arah sumbu X. Gerak pada sumbu Y, sigma F sama dengan Y, sigma Fy sama dengan M kali A kali Y, M kali AY. Sigma Fz sama dengan M kali AZ. Nah, ini ada 3 gaya berdasarkan 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat gaya gravitasi dan gaya berat, ya. Ya, gaya gravitasi itu semua objek akan jatuh ke permukaan bumi, ya. Seperti roket, dia berusaha keras untuk bisa melepaskan diri dari permukaan bumi, ya, dengan menggunakan gaya dorong dari roket, ya. Batu jatuh ke bawah, ya. Bahkan kendaraan juga tentu jatuh ke bawah. Jadi objek apapun akan jatuh ke permukaan bumi, ya, disebabkan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, apakah sama gaya berat dengan gaya gravitasi? Kan gitu, ya. Nah, secara fisika Fg, ya, Fg sama dengan M kali G, ya. Gaya berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu apa? Yaitu percepatan gravitasi adalah percepatan, ya, perubahan kecepatan objek ketika dia jatuh ke permukaan bumi. Jadi kalau kita sudah diuji di laboratorium dengan tanpa adanya hambatan udara, ya, atau kita masukkan ke dalam ruang hampa, apel dengan bulu, ya, itu jatuh dengan waktu yang bersamaan. Artinya apa? Ada nilai percepatan yang tetap, ya, di situ, ya. Disebut dengan percepatan gravitasi, percepatan jatuh atau percepatan tarik dari gaya tarik gravitasi bumi. Jadi semua benda itu memiliki percepatan gravitasi yang sama, yaitu sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Ya, tidak peduli masanya berapa. Ya, masanya lebih besar memiliki tetap kalau dia jatuh dengan jarak ketinggian yang sama, dia akan memiliki percepatan yang sama. Itulah disebut dengan ketetapan percepatan gravitasi bumi, 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, jadi dengan tetapan tersebut kita kalikan dengan massa, itu disebut dengan gaya berat, ya, gaya berat. Nah,